Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu jamaah sekalian, pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Bawen Kabupaten Semarang. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Saya mohon maaf pada edisi Oktober tidak bisa menemani karena kebetulan pas hari Minggu kok ya nggak pas di rumah. Pada jam ini nggak pas di rumah. Jadi baru ketemu lagi pada periode November ini ya, tapi mudah-mudahan niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Hujurat ya. Nah, saya mengingatkan penyebutannya. Jadi penyebutan Al-Hujurat itu sebenarnya banyak pilihan ya, cuma yang digunakan oleh mushaf Al-Quran itu adalah Al-Hujurat. Nah, jadi perbedaannya pada huruf jim. Nah, jadi sebenarnya bisa dibaca Al-Hujurat, bisa dibaca Al-Hujarat, bisa juga dibaca Al-Hujurat. Nah, jadi jimnya itu bisa dhammah atau fathah atau sukun. Nah, maka dalam kamus bahasa Arab itu disebutkan dengan bidhammil jim wa fathiha wa taskiniha. Nah, jadi begitu ya. Nah, tapi yang ada di mushaf itu Al-Hujurat. Nah, jadi boleh sebenarnya membaca itu, tapi tidak populer. Jadi yang digunakan oleh Quran itu adalah surat Al-Hujurat, dan itu menjadi wazan ya, yang disepakati oleh para ahli bahasa Arab. Nah, jadi para ahli bahasa Arab memilih untuk menyebut Al-Hujurat. Ya, makanya dalam pelajaran bahasa Arab dulu di pesantren itu ketika mempelajari tentang mufrad, musanna, jama', nah itu disebut dengan hujratun, hujratani, hujuratun, ya, gitu. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada ayat keempat dari surah Al-Hujurat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya ya, dimana 3 ayat yang sebelumnya itu menceritakan tentang perilaku ya orang-orang Arab pada saat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan cara memanggilnya. Ya, kemudian Allah menegur ya lewat 3 ayat pada surat Al-Hujurat itu. Nah, jadi harus ada sopan santun untuk memanggil, berbicara dan berkomunikasi kepada orang-orang yang
mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan kita yang ingin meminta pelajaran dari mereka. Nah, dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lewat surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu Allah kemudian memberi teguran dan mengajarkan kepada mereka bahwa cara terbaik untuk berkomunikasi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan memperhatikan etika yang baik, ya, karena beliau adalah manusia tetapi bukan manusia biasa. Nah, dalam syair disebutkan Muhammadun basyarun la kal bashar. Jadi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti kebanyakan manusia. Dia adalah basyarun yuha ilaihi. Dia adalah manusia yang diwahyukan kepadanya wahyu atau yang menerima wahyu. Nah, pada ayat yang keempat ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memanggilmu, maksudnya memanggil kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurati, dari belakang kamar-kamar itu, aktsaruhum, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang la yaqilun, yang tidak berakal. Walau annahum sabaru, dan jika saja mereka itu bersabar, hatta takhruja ilaihim, sampai kamu keluar menemui mereka, lakana khairal lahum, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini yang perlu kita pahami pertama kali, ya tadi sudah disebutkan tentang al-hujurat. Jadi di dalam bahasa Arab kata waro'a itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu di belakang. Padahal makna waro'a yang paling asli secara kebahasaan itu adalah apa saja yang kamu tidak bisa melihatnya. Nah itu. Jadi apa saja yang kamu tidak bisa melihatnya, maka itu namanya waro'aka, meskipun bentuknya ada di depan. Nah gitu, ya kan? Jadi misalnya kalau ada benda yang ada di belakang kan jelas itu waro'a, karena emang nggak kelihatan. Tapi kalau dia di depan itu nggak kelihatan, namanya juga waro'a. Nah itu makna asli waro'a. Nah jadi disebutkan waro'a itu di dalam bahasa disebut waro'a adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan lawan. Ya, jadi untuk menunjukkan lawan dari benda atau sesuatu, ya, yang ada baik di depan kamu ataupun di belakang kamu tetapi tidak kelihatan, ya kan? Nah, kan di dalam istilah itu ada ya, nah, misalnya orang bikin film apa itu, misalnya di belakang
layar, ya kan? Padahal kan bukan di belakang, ada yang di depan layar juga, itu nggak kelihatan. Jadi apa? Padahal sesungguhnya itu kelihatan, tetapi istilahnya dibuat di belakang layar. Kenapa? Karena bagi penonton yang sudah menyaksikan produk film jadi itu, dia tidak kelihatan. Padahal sungguhnya dia itu kelihatan. Nah, itu contohnya lah, seperti itu. Nah, termasuk apa? Ya termasuk misalnya hal-hal yang gaib. Gaib itu artinya kan di depan, tapi kan belum kelihatan. Nah, jadi belum kelihatan secara fisik. Nah, tapi sungguhnya dia apa? Dia ada, ya kan? Nah, ini seperti apa? Seperti ya seperti pembahasan kalau terkait dengan apa wujudul hilal, ya kan itu ramai itu, ya kan. Kalau kita ikuti itu ya ramai, tapi itu nanti bisa mencerdaskan. Nah kemudian yang kedua, ya di sini ada kata al-hujurat. Nah ini al-hujurat. Jadi al-hujurat kalau terjemahnya adalah kamar-kamar, ya kan. Jadi al-hujurat itu jama dari kata hujrah. Nah, artinya hujrah itu adalah apa bagian ya dari tanah, gitu kan? Bagian dari tanah yang terhalangi, gitu. Jadi maksudnya kalau di dalam ya sekarang kan berbeda ya. Kalau orang Arab itu kan apa namanya membuat batas-batas masa lalu, ya kan, tidak seperti hari ini kan teknologinya belum sampai. Nah di dalam memaknai al-hujurat ini itu mengatakan yang disebut dengan al-hujurat itu adalah ya apa lokasi ya kecil, tidak besar, tetapi orang tidak bisa masuk ke tempat itu. Nah, ini disebut dengan al-hujurat, ya, jadi kamar-kamar. Nah, kalau kita bayangkan ya seperti yang ada tinggal kita, tapi dulu ya kan, dulu itu yang dimaksud dengan hujrah itu adalah hujratun